When the days all golden, the cards all folding, the saints we see are all made of gold. When your dreams are failing, the ones we hate are the worst of all, and the bloods run steady. Hai guys, jadi hari ini kita lagi ada misi seru banget nih. Nah, itu kita lagi di Billion Cafe. Nah, nih guys, itu meliputi salah satu cafe yang katanya cuzi abis dan punya menu yang nggak biasa nih. Tapi tentunya juga aku nggak sendirian dong. Di sini aku Putri Eva Aulia dengan NIM akhir 459 dan teman aku Jelita Nanda Permatasari dengan NIM akhir 441. Aku Kia Nanda Ramadhani dengan NIM akhir 461. Aku Ambon Juliana dengan NIM akhir 427. Aku Siti Pasana dengan NIM akhir 443. So, jangan kemana-mana ya guys, stay tune. Permisi mas, kita dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Manajemen. Di sini kita ada tugas dari matkul kewirausahaan. Ya. Sebelumnya kita menanya ini nama masnya siapa? Nama saya Yahya Firmansyah. Kebetulan juga mahasiswa UMY juga, angkatan 24 juga, manajemen juga, beda kelas. Oh iya. Mungkin pertanyaan pertama itu kita nanyain mengenai kayak kenapa sih namanya Billion Cafe gitu. Kenapa namanya Billion Cafe? Itu sebenarnya keren dulu aja. Ada keren pada juga. Kebetulan aku mau buka usaha. Ya ini namanya Billion Coffee, Billion Coffee masuk. Iya. Berarti nggak ada konsep khusus gitu ya maksudnya buat Tapi nama. kalau dari arti kan Billion itu kan kayak pertanyaan gitu loh, jadi kan Oh. simbol lah kayak sukses gitu. Untuk tahunnya itu Billion Cafe itu didirikan pada tahun berapa ya mas? Oke, Billion Coffee berdiri tahun 2020, jadi udah 5 tahun. Udah lama ya berarti. Terus visi misi Billion tuh ada nggak buat ini dari masnya? Misi, Iya. sebenarnya kalau misinya itu apa ya, narik pasar yang gimana ya, kalau di daerah sini kan coffee shopnya tuh pada industrial sama working space semua. Oh iya. Jadi kita sendiri tak konsep itu untuk tempat nongkrong, beda dari coffee shop lainnya gitu di daerah sini. Misinya gitu. Oh. Terus untuk ada nggak sih kayak ciri khas dari Billion Cafe itu apa? Ciri khas dari Billion Coffee, yang pertama itu tadi tempat untuk nongkrong. Yang kedua kita menyediakan hiburan, itu ada PS juga, Iya. rental PS, kita juga ada nail art, terus kita juga ada photo box di atas gitu. Kayak gitu ada kayak perusahaan masuk gitu loh mas, kayak emang dari masnya sendiri atau emang ada kerjasama gitu ya? Kalau kerjasama itu yang nail art, Oh. dia stay di sini. Iya. Kalau yang PS sama photo box itu punya aku sendiri. Baru ya, baru. Yang 3 hari. Oke, langsung pertanyaan selanjutnya mas. Inspirasi atau ide awal buka Billion itu apa? Kalau inspirasi nggak ada sebenarnya. Itu tuh gimana ya? Awalnya tuh karena papaku itu punya tanah di sini, terus tiba-tiba bikin coffee shop gitu. Itu kan sebenarnya aku dari awal itu nggak punya pengalaman sama sekali, karena itu masih baru lulus, masih SMA malah. Masih SMA itu nggak punya pengalaman sama sekali, cuma nongkrong-nongkrong. Iya. Nah, terus ya udahlah, akhirnya tabrak aja, Iya. coba aja. Gitu. Tahapan apa saja atau fase penting apa aja yang membuat Billion Cafe ini menjadi sukses sampai sekarang ini? Kalau fase penting itu mungkin fase pas ini 1 tahun buka ya, karena fase itu fase sepi-sepinya, bahkan customer pun nggak ada yang tahu sini, karena tempatnya itu di dalam kampung kan,
untuk bangunan juga masih belum proper, customer juga mungkin cuma temen 1-2 orang gitu. Itu fase yang gimana ya, yang bikin semangat biar kayak yuk gimana caranya usaha ini tuh bisa berkembang. Nah lanjut ya Mas. Masnya kan ini masih mahasiswa ya? Iya. Terus apa yang melatar belakangi Masnya itu untuk memulai usaha ini? Latar belakang sebenarnya karena dari awal emang aku tuh kalau misal kayak akademi gitu nggak bisa, apalagi kayak hitung-hitungan lah dalam pelajaran itu dari SD sampai SMA itu ranking terakhir terus karena pelajaran emang nggak bisa. Itu lebih bisa itu langsung action gitu loh, langsung action. Dari situ dari sebelum lulus pun memutuskan buat nggak kuliah sebenarnya karena mau kerja aja gitu loh. Nah, buat apa, karena bodoh juga kalau akademi gitu. Nah, tapi usahanya udah settle baru nyoba kuliah kemarin. Terus strategi pemasaran apa aja yang diterapkan biar Billion Cup ini bisa sesukses sekarang dari yang sebelum-sebelumnya itu sepi? Strategi pemasaran itu nanti ke media sosial karena ya berkaca sama usahanya ya, karena di sini di dalam kampung kan nggak ada orang yang tahu gitu. Beda kalau misal di pinggir jalan kan adalah 1-2 orang yang mampir gitu. Tapi karena ini di kampung kita pakainya media sosial, jadi kita lebih fokus ke TikTok sama Instagram. Kita ads juga biar videonya naik. Terus target pasar dari Billion Cafe ini tuh apa? Kayak mahasiswa atau orang-orang kantoran gitu? Lebih ke anak muda yang nongkrong sama mahasiswa, karena kalau mahasiswa kan di Billion sendiri juga sering dipakai buat rapat gitu. Terus lebih ke nongkrong sih, karena space-nya juga portable lah. Terus untuk cara membangun branding cafe-nya biar banyak pelanggan yang datang ke sini tuh gimana Kak? Oke, untuk branding sebenarnya cari dulu kayak apa yang beda dari coffee shop ini dengan coffee shop lain. Nah, udah nemu nih, aku pengennya coffee shop ini tuh tak bawa ke arah sini. Nah, habis itu untuk untuk pemasarannya tuh nanti bisa lewat event. Sini juga ada event pop up market, jadi nanti itu ada kerjasama sama usaha lain. Nanti jadi satu untuk 2 hari event itu jadi satu. Terus ya itu branding lewat sosial media. Biasanya per hari berapa menu yang terjual dan kira-kira omsetnya berapa per hari? Kalau untuk rata-rata itu berapa ya? Kurang lebih itu nanti omset sehari itu kalau dikalkulasi pakai harga minumannya itu mungkin 40-50 kan terjual. Tapi itu nanti ada tambahan untuk makanan dengan juga berat gitu. Tantangan dalam persaingan sebenarnya dari awal udah ngegambar ya, sebelum branding juga udah ngegambar kompetitor tuh siapa aja. Semisal coffee shop daerah sini tuh lebih ke arah mana, nah itu kita harus beda dari situ. Terus kemarin nih kan sebagai manusia kan kayak pernah nih ngerasain gagal Ya. Nah, kegagalan apa aja sih yang pernah kakak nih alami? Oke, kegagalannya itu di 1 tahun pertama. 1 tahun pertama itu aku ngerasa gagal karena kenapa nggak dari dulu kemarin tuh? Kenapa harus kayak ngelewatin fase 1 tahun itu? Tapi kalau nggak ada fase itu juga nggak bakal tahu gimana rasanya di bawah gitu loh. Itu kan ibaratnya kayak melatih mental dulu lah. Melatih mental gimana kalau kamu buka dari pagi sampai malam nggak ada customer sama sekali. Itu rasanya kena yang nyesek gitu. Terus tuh kan cara ngatasi kegagalan itu tuh kayak gimana? Sebenarnya
cara mengatasinya itu nanti seiring berjalannya waktu nanti tahu sendiri, kayak udah bosan sendiri gitu kayak sepi-sepi terus, cobalah gini, cobalah itu, coba dulu semua. Nanti dari percobaan itu mesti ada salah satu yang meledak di situ, gabung lah. Rencana atau mimpi kedepannya untuk coffee shop itu apa? Kalau rencana itu cabang ya, kita memperbaiki cabang, mungkin di daerah kota, Jogja kota itu nanti mungkin tahun depan lah, insya Allah bikin cabang. Kalau enggak ya usaha lain, usaha barber kayak atau apa, cobain semua. Ini deh kasih pesan untuk kaum muda yang buat mahasiswa lah yang ini mulai usaha di sambil kuliah gitu. Oke. Nah, kalau misal papa mamamu tuh punya usaha, nah coba deh kamu ikut terjun aja. Sekedar kamu tuh yang penting tahu dulu, istilahnya antisipasi kalau papa mamamu tuh nggak ada, itu usaha itu tuh jatuh kemana? Kan nggak mungkin jatuh ke tetangga kan. Yang penting tahu dulu aja usahanya itu apa, gimana cara operasionalnya. Itu mulai ikutlah dari sekarang, karena ya dilihat dari realitanya tuh sebenarnya lulusan kuliah pun susah nyari kerja gitu. Kalau misal orang tua punya usaha ya ikut aja gitu loh, kembangin gitu. Itu aja. Mungkin itu aja ya Kak dari kami. Oke.